tentang diskriminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah UPTD SPM SDM Racikan Duri Satu. Pada beliau kami persilakan. Terima kasih Bu Cici sudah bersedia menjadi MC. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN Bajungan Duri Satu Bapak Yulianto dan juga Bapak Ibu Guru hebat UPTD SDN Bajungan Duri Satu yang berbahagia. Baik, pada kesempatan hari ini izinkan saya berbagi praktik baik tentang diskriminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Di sini sifatnya saya bukan sebagai mentor atau sebagai orang yang paling pintar di sini. Di sini saya hanya memberikan sedikit praktik baik tentang apa yang sudah saya dapatkan di pendidikan guru penggerak selama kurang lebih 2 bulan. Dan untuk materi ini kebetulan saya dapatkan kurang lebih 2 minggu. Budaya positif ini sangat baik jika kita aplikasikan di sekolah, karena dampaknya sangat besar bagi kita semua, terutama anak didik kita dan juga Bapak Ibu guru. Mengapa demikian? Karena budaya positif ini mempermudah kita nanti pada saat menjalankan aktivitas di sekolah. Baik, perkenalkan dulu ya. Nama saya Jeffrey Adalita Wirawardana, SPD dalam guru penggerak angkatan 10. Kelas 53 dari UPTD SDN Racikan Duri Satu. Di sini ini ada 2 orang ya di temannya saya. Yang di sebelah kanan ini Bu Yuli SSI MPD sebagai fasilitator saya, beliau orang Sidoarjo. Dan berikutnya adalah pengajar praktek saya yaitu Pak Abdul Somad. Kebetulan ini dari Kepala Sekolah SDN Bandilan 4. Nah, baik, Bapak Ibu guru, di sini ada tebak gambar. Perhatikan, ya Pak Jigos. Di sini, ini tebak gambar Pak Jigos. Mungkin Pak Jigos bisa menebak. Ayo, mungkin ada yang bisa menebak. Di sini tebak gambar. Di sini adalah nama negara. Ini segera pengantar ya, buat kita sedikit rileks. Jamaika. Ya, Jamaika ya, betul Bu Gani. Di sini ada Jama. N-nya ikan ini dihapus ya, jadi Jamaika. Oke, baik. Dan selanjutnya tebak nama benda. Di sini ada gambar emas. Dan yang kedua adalah karat. Datang ya, ya ini pengaruh dari sini. Masker ya, betul Cici. Nanti ya, setelah acara ya. Baik.
Di sini ada pertanyaan untuk Bapak Ibu sekalian. Apakah hakikat pendidikan menurut Bapak Ibu? Baik, ada yang bisa menjawab di sini? Apa hakikat pendidikan menurut Bapak Ibu? Pak Ahmad? Apakah hakikat pendidikan menurut versi Pak Ahmad? Mungkin Pak Ahmad bisa. Mari. Hakikat pendidikan menurut kami yaitu seorang pendidik yang bisa mencetak peserta didik yang bisa dan berlaku. Itu adalah hakikat pendidikan. Terima kasih Pak Ahmad. Super sekali jawabannya. Dan ini hakikat pendidikan ya. Di sini hakikat pendidikan adalah proses membentuk karakter ya. Sama tadi gaya Pak Ahmad. Dan kepribadian anak melalui pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh di sekolah. Ini termasuk mengajarkan nilai-nilai norma-norma sosial dan keterampilan hidup penting untuk membantu karena menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan sukses. Selanjutnya, jika dalam pertanian di sini, di manakah posisi peran kita sebagai guru? Bapak Ibu, di mana sih tempat kita di sini? Dalam lahan pertanian? Ya betul benar ya. Kita sebagai petani, kita di sini sebagai petani. Ya. Dan di sini benih padi itu kita arabikan sebagai murid. Ya betul itu murid. Dan sawah adalah tempat kita mengajar atau sekolah. Guru ibarat petani ya. Guru adalah petani kehidupan yang siap menebarkan benih. Menebarkan benih tadi juga dijelaskan yaitu iswat di lahan yang telah dipersiapkan berupa sekolah dan merawat benih tersebut dengan baik. Selanjutnya pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan selanjutnya pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah menghamba pada murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta memerdekakan murid belajar sesuai minat bakat serta potensi yang ada pada anak masing-masing. Berikut mungkin pernah ada yang mendengar semboyan atau teknologi pendidikan Ki Dirgantara ya. Dari Pak Bos ini antaranya Pak Gozan ini kan. Inggar sosusunuto Ingmadyo mamut karso tuturi handayani. Di depan seorang pendidik harus bisa menjadi teladan bagi peserta didik. Ini adalah inggar sosunuto. Dan kemudian Ingmadyo Mangkaso di tengah harus mampu melibatkan diri, membangkitkan semangat atau peserta didik. Dan selanjutnya tuturi handayani. Tuturi handayani yang jadi logo kita ya di pendidikan. Di belakang memberikan dorongan moral dan semangat kerja kepada siswa agar mampu mencapai tujuannya.
Ini yang harus ada di dalam diri guru, di setiap diri guru. Berikut adalah nilai dan peran seorang guru. Jadi anak-anak itu tidak terlepas dari nilai dan peran seorang guru. Di sini dari pernyataan Ki Hajar Dewantara, maka seorang guru harus mempunyai nilai-nilai dan menjalankan perannya agar mampu menuntun tumbuh kembang murid melalui pembelajaran yang berpusat pada murid. Di sini dibagi dua, ada nilai dan juga peran ya. Yang pertama mandiri, nilai guru mandiri. Yang kedua reflektif. Yang ketiga inovatif. Yang keempat kolaboratif. Yang kelima berpihak pada murid. Berikutnya adalah peran guru menjadi pemimpin, menjadi coach untuk guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan dan menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya ada di sini peran, kita jabarkan lagi peran seorang guru. Yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Sudahkah kita semua menjadi pemimpin pembelajaran? Otomatis. Seorang guru diharapkan mampu berperan sebagai pemimpin yang berorientasi pada murid dengan memperhatikan segenap aspek pembelajaran yang mendukung tumbuh kembang murid. Selain itu, guru haruslah membuat lingkungan sekolah yang nyaman untuk para murid. Jadi ini yang diharapkan oleh setiap murid, sekolah yang nyaman, aman di sini. Jadi di sini bisa diwujudkan dari pembinaan pembelajaran. Dan kemudian menjadi coach untuk guru lain atau teman sejawat. Guru harus mampu mendeteksi aspek-aspek yang bisa ditingkatkan dari rekan sejawat, mampu merefleksikan hasil pengalamannya serta guru lain untuk dijadikan poin peningkatan untuk pembelajaran. Jadi di sini kita diharapkan bagi setiap guru menjadi coach, bukan hanya guru gerak saja. Jadi untuk semua guru dengan harapan menjadi coach selama guru tersebut memiliki sedikit pemahaman yang beda dari yang lain, mungkin punya ilmu lain, ilmu yang baru. Di sini bisa disebarkan ke teman-teman sejawat kita, istilahnya sharing di sini. Contohnya kayak sekarang ini yang saya lakukan yaitu menjadi coach untuk guru-guru lain. Kemudian yang kedua, mewujudkan kepemimpinan murid. Seorang guru harus mendorong, meningkatkan kemandirian dan kepemimpinan murid di sekolah dan membantu mereka untuk mandiri dalam belajar, mampu menunjukkan motivasi murid untuk belajar juga mendidik karakter murid di sekolah. Nah, di sini mewujudkan kepemimpinan murid bisa kita aplikasikan di ekstrakurikuler pramuka, ya, bisa di acara-acara keagamaan, ya. Di sini bisa kita wujudkan dari situ. Kemudian mendorong kolaborasi, membuka ruang diskusi positif, kolaborasi antar guru dan pemangku kepentingan di dalam dan di luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Ya, misalkan seperti yang sudah sering kita laksanakan yaitu KKB Mini, ya, KKB Lulus yang sudah sering kita laksanakan, ya. Dan yang terakhir adalah menggerakkan komunitas praktisi. Seorang guru harus berpartisipasi aktif dalam membuat komunitas belajar untuk para rekan guru baik di sekolah maupun wilayahnya, berbagi praktik baik yang bisa dibagikan dalam komunitas tersebut dan bisa menjadi bahan pembelajaran untuk para guru atau teman sejawat. Nah, di sini untuk menggerakkan komunitas praktisi, misalkan kita sudah membuat komunitas praktisi kemarin yang KKB ini, ya. Nah, KKB ini bisa kita kembangkan lagi
program ini SDM menjadi satu. Bisa kita kembangkan lagi di BMF, kita daftarkan di BMF, sehingga praktek-praktek baik apapun itu yang dimiliki oleh setiap guru bisa kita realisasikan, bisa kita transfer melalui menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya visi guru dalam mewujudkan proses pengembangan anak dengan nilai dan peran yang akan dijalankan, maka diperlukan visi dengan mempertimbangkan aset serta kekuatan yang telah dimiliki. Visi membantu kita untuk melihat kondisi saat ini sebagai garis start dan membayangkan garis finish. Seperti yang ingin dicapai, pencapaian visi inilah yang diperlukan waktu yang proses serta kegigihan dalam mereformasi kebiasaan yang telah ada. Ya. Dan tadi kemarin kita sudah melaksanakan pembuatan suatu misi. Ya. Kita menggali, membedah visi sekolah kita kemarin itu. Kita sudah membedah, ternyata masih ada kekurangan, masih ada sedikit kekurangan. Kemarin kita sedikit menyempurnakan dari kata-kata dan sebagainya, paham aja kemarin kita. Kebetulan kemarin kita share dengan guru-guru kemarin, juga dengan Pak Kepala Sekolah di situ, sehingga yang awal mulanya di sini memiliki visi apa ya Pak Irfan? Mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, terampil, mandiri, soleh dan soleha. Nah, di situ kemarin kita berhasil sedikit menyempurnakan lah di situ, yaitu mewujudkan murid yang berakhlak Allah Pak. Akhlak mulia dan berdasarkan paling yang terakhir adalah berbudaya lingkungan, ya ada lingkungannya teman. Sedikit kita sempurnakan di situ. Nanti untuk kedepannya untuk divisi ini nanti kita kolaborasikan lagi, kita rapatkan lagi dengan Pak Kepala Sekolah dan guru-guru lainnya, sehingga dapat terwujud visi dan misi sekolah yang lebih bermakna di sini. Ini dah. Barusan kita sudah dari di pemanasan ya. Kita sudah belajar tentang filosofi KHD, nilai dan peran guru, kemudian visi. Nah, selanjutnya adalah kita masuk pada nanti itu materi yaitu budaya positif. Budaya positif yang nanti dari keempat ini dengan harapan kita dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan harapan semua komponen yang sudah dilaksanakan ini tetap tujuannya kita mewujudkan murid yang memiliki karakter pelajar Pancasila. Jadi next ya, untuk yang selanjutnya konsep utama modul budaya positif di sini Bu ya. Pertama perubahan paradigma belajar, dan yang kedua adalah disiplin positif sendiri, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol institusi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas dan segitiga institusi. Namun di sini yang akan ditekankan yaitu yang sering kita laksanakan, yang paling kita familiar di sini di sekolah kita laksanakan yaitu seperti motivasi, posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas serta segitiga distribusi. Nah, jika semua ini terlaksana Bapak Ibu, kita di sekolah kita ini akan sangat-sangat tercipta ya suatu kondisi di mana anak-anaknya itu semua terkontrol. Jadi guru itu tidak bingung-bingung kalau ada tidak tidak minim sekali suatu masalah antar murid.
Di sini nanti kita akan ulas saja. Nah, baik di sini Bu, ada sedikit game yang ada. Pak Ghazali juga ya. Di sini Anda dan teman Anda. Di situ ada Pak Ghazali dan juga ada Pak Agung di situ. Akan melakukan kegiatan coba buka. Yang pertama Anda misalkan di sini ada ini Pak Agung, ya. Mungkin bisa ke depan Pak Agung sama Pak Ghazali. Mari Pak Agung sama Pak Ghazali. Ayo ke depan. Ayo ke depan. Mari Pak. Enggak ada nyanyi Pak, ada nyanyi. Ini hanya simulasi saja. Baik. Nah, di sini yang A adalah Pak Agung dan yang kemudian tugasnya Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Jadi Pak Agung ini tugasnya adalah mengepalkan tangan ya. Bukan untuk Pak. Dan coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Jadi di sini bisa berupa apa, emas atau apa, berlian, segala. iPhone yang bisa ya. Kemudian Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda di kepalanya. Dan kemudian di sini tugas gue, di sini Pak Ghazali dari sini. Di sini Pak Ghazali adalah tugasnya B, yaitu adalah mencoba dengan secara untuk membuka kepalanya ini boleh membujuk, boleh menghardik, boleh mengintimidasi dan memarahi, bahkan menggoda Pak Agung boleh, menggelitik boleh, bahkan menawari uang kalau ada uang Pak Haji bersedia sehingga Pak Agung ini mampu membuka kepalanya. Baik. Jadi Pak Agung yang kita simulasi Pak ya. Nah di sini Pak Agung membuka, memegang sesuatu yang sangat berharga dalam kehidupan Pak Agung ya. Baik. Ini bagaimana caranya Pak Agung bisa membuka kepalanya? Terserah Pak Haji mau digimanakan dengan versi Pak Haji. Tolong buka kepalanya Gung. Kalau nggak mau saya paksa buka ya. Ipik ini ya, ipik ya. Ada dibuka, harus dibuka. Akhirnya terbuka. Apa isinya? Oh tidak ada. Ya, baik. Begitu. Pada permainannya terima kasih Pak Agung dan Pak Haji Ghazali ya. Baik Bapak Ibu di sini permainan ini sebuah apa ya? Semacam sebuah analogi ya. Baik, pada permainan ini barusan yang sudah dilaksanakan oleh Pak Agung dan Pak Ghazali, di mana kita analogikan Pak Agung ini adalah seorang murid dan kemudian Pak Ghazali adalah seorang guru. Kalau kita misalkan di sekolah, biasanya seorang guru ya, kalau tidak paham tentang sifat dan kepribadian murid, biasanya awal-awal guru itu sulit, kebanyakan sulit untuk memahami karakter murid di sini. Akhirnya apa? Kadang-kadang anak-anak itu seperti membuat sensasi di kelas, buat sensasi di kelas seperti misalkan dia campur di depan gurunya, kayak gitu, juli temannya dan sebagainya. Di situ kebanyakan seorang guru biasanya langsung memarahi. Kebanyakan sering memarahi anak didiknya.
di sini ya, yang sebenarnya kita sebagai guru harus memahami karakter murid di situ. Jadi kenapa anak ini bisa memiliki sifat begini? Kenapa anak si A ini bisa begini, si B bisa begini? Nah, kita pahami dari kita bikin suatu eksperimen di situ. Kita telusuri mengapa anak ini bisa begini. Misalkan dia cenderung nakal, kayak gitu. Kenapa? Mungkin di rumahnya broken ya, broken biasanya anak broken ini sangat super. Karena mereka tuh kurang kasih sayang, entah itu kurang kasih sayang dari seorang ibu ataupun kurang kasih sayang dari seorang ayah di situ. Bisa jadi yang memicu terjadinya sifat-sifat yang tidak diinginkan. Jadi seorang guru kita harus bisa memahami karakter setiap peserta didik atau guru. Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini kita belajar tentang paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru memungkinkan setiap guru belajar sesuai dengan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Jadi kita menyesuaikan di sini dengan paradigma baru, menyesuaikan perkembangan anak didik kita. Jadi setiap individu murid itu tidak sama perkembangannya. Sehingga sekarang kemarin kita sudah sama mengikuti kan webinar ya, pembelajaran yang berdiferensiasi gitu. Dimana kita di situ melakukan pembelajaran berdasarkan dengan karakter anak didik. Karena setiap anak didik porsi belajarnya itu beda, daya tanggapnya beda. Nah, di sini di paradigma baru di sini kita juga bisa memahami bagaimana kita mengolah anak yang memiliki karakter begini, bagaimana proses pembelajaran yang akan diberikan pada dia, dan kemudian yang demikian juga ya. Di sini kita bisa dilakukan dalam. Kemudian di sini ada stimulus respon. Dalam realitas kebutuhan kita itu sama. Dalam realitas. Namun dalam realitas kebutuhan kita itu berbeda. Setiap individu itu beda. Dan yang kedua, stimulus responnya semua orang melihat hal yang sama. Dan terkadang setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi setiap orang itu memiliki asumsi yang berbeda-beda terhadap suatu permasalahan, terhadap suatu hal yang baru. Di situ setiap orang memiliki perbedaan. Dan kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dan bentuk teori kontrol di sini kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya di situ. Yang pertama stimulus kontrol mengubah orang. Jadi kita tidak bisa membuat pandangan yang sama, membuat orang itu sama dengan pandangan kita terhadap suatu hal. Karena setiap orang itu memiliki pandangan yang berbeda di situ. Maka dari kasus ini ada teori kontrol. Teori kontrolnya itu kita berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi kita pahami dulu, ada pendapat ini. Mungkin pendapat orang ini, baik, yang ini baik. Tidak ada yang buruk. Kita di situ bisa kita silagikan, kita kolaborasikan sehingga mencapai suatu pemahaman yang sama, pemahaman yang baik ya dari hasil tersebut. Kemudian selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Ini untuk stimulus respon. Dan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri.
di sini. Jadi ada apa ya, orang lain bisa mengontrol saya. Jadi tidak semuanya orang bisa dikontrol. Yang bisa mengontrol itu atas diri kita sendiri, diri kita sendiri. Jadi tidak bisa. Kemudian pemaksaan pada saat menunjukkan gagal. Contohnya kayak tadi Pak Gozali dengan Pak Agung ya. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Nah, di sini dari Bangkal. Jadi dari kolaborasi dengan konsensus menciptakan pilihan baru. Kemudian terakhir model berpikir menang dan kalah untuk stimulus respon. Namun di teori kontrol kita tidak mengajarkan kalah, tapi model pemikiran kita beda, yaitu menang dan menang. Mengopaikan bagaimana menang dan menang. Tadi selanjutnya yaitu disiplin positif. Nah, kita masuk di disiplin positif. Di mana disiplin? Apa yang terlintas di benak Bapak Ibu saat mendengar kata-kata disiplin? Ututi. Kalau sudah dengar kata-kata disiplin, itu identik dengan apa? Patuh. Ya. Disiplin, patuh. Apa lagi? Bersih. Disiplin. Identik dengan apa? Tanggung jawab dan sebagainya. Nah, di sini ada gambar ya, di mana guru-guru sedang melaksanakan budaya positif, disiplin positif, yaitu menyambut anak-anak setiap pagi dan dalam kegiatan kepemimpinan. Baik disiplin positif dan sudah masuk ke disiplin positif. Kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Jadi hukuman, padahal itu sesungguhnya sangatlah berbeda. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta membiasakan anak melakukan sesuatu tanpa sorotan, ancaman maupun hukuman. Di sini, jadi murni dari dalam hatinya anak-anak itu. Jadi tidak ada unsur-unsur dari luar melakukan suatu hal yang salah. Misalkan dia tidak sengaja membuang sampah, ini salah, dia beri lagi, dibuang ke tempat sampah. Jadi semua itu, misalkan ada temannya yang sedang berantem, kemudian dia bertindak sebagai seorang yang melerai. Di situ mereka sudah memiliki unsur-unsur yang baik dalam dirinya. Kemudian sebagai pendidik, tujuannya kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan dari ekstrinsik. Jadi mereka memiliki nilai kebajikan yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Saat ini motivasi apakah yang mendasari tindakan siswa-siswi Anda? Ya. Di sini ada dua contoh. Saya belajar karena paksaan. Saya belajar karena paksaan, atau saya belajar karena kesadaran. Di sini. Ini dari katanya. Saya belajar karena paksaan. Dia terpaksa belajar. Lihat gurunya sudah berdiri gini, sudah kurang dia belajar. Padahal karena dia belum melaksanakan. Yang kedua adalah karena kesadaran. Jadi dia sudah sadar, meskipun gurunya gagal atau gimana pun, karena dia merasa membutuhkan belajar itu, jadi dia melaksanakannya dengan sejelasnya memang dia butuhkan. Dan kemudian saya melakukan tugas karena takut, nah kata hukuman. Takut kamu putih misalkan, takut pak bos gitu.
Nah, di sini karena dia cuma merasa takut diam-diam mau melaksanakan sebuah tugas karena takut diam-diam. Atau saya melakukan tugas karena ingin pujian. Nah, di sini cuma ingin dipuji, bukan tanggung jawab. Gitu. Dan kemudian saya melakukan tugas karena saya sadar dan bertanggung jawab terhadap tugas saya sebagai pelajar. Nah, ini yang diharapkan ada pada setiap anak didik kita. Jadi mereka memiliki kesadaran secara intrinsik, murni dengan dirinya, sadar, tidak hanya karena kalau tidak mengumpulkan tugas nanti dimarahi sama guru, nilainya kecil. Itu masih pengaruh dari luar atau ekstrinsik, tidak murni dalam dirinya. Jadi harapannya dalam budaya positif bagaimana ayo kita bersama-sama kita menumbuhkan kesadaran dan tanggung jawab dalam setiap siswa pada diri siswa masing-masing. Bayangkan kalau misalkan seluruh siswa SD Pelajaran Minum 1 memiliki kesadaran dan bertanggung jawab, rasa tanggung jawab atas kebutuhan dirinya sendiri, minimal atas dirinya sendiri dulu, baru orang lain. Lanjut itu kemudian motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada 3. Menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena dia tuh takut hukuman. Ini merupakan tingkat rendah dari motivasi perilaku manusia dan bersifat eksternal. Jadi dia cuma merasa takut seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dia cuma merasa takut. Ini merupakan motivasi yang sangat rendah. Ini tidak baik untuk kita dimiliki murid kayak gitu. Dan selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini murid melakukan disiplin diri karena ingin dipuji, ingin mendapatkan hadiah dari gurunya dan pengakuan dari orang lain. Nah, di sini juga bersifat eksternal, juga tidak baik. Kalau ini dimiliki oleh setiap guru, setiap murid. Kemudian menghargai nilai-nilai kebajikan diri. Murid melakukan disiplin diri karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai dan mereka melakukannya. Karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Motivasi ini membuat murid memiliki disiplin positif karena motivasi yang terbentuk bersifat internal. Jadi itu murni ada pada diri setiap murid. Di sini motivasi lanjutannya sehingga guru berupaya untuk dapat menumbuhkan motivasi internal ya dalam diri siswa agar dapat menunjukkan pribadi yang menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan pemberian penghargaan. Di sini harus dihindari berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal tertanam dalam diri murid. Selanjutnya posisi kontrol. Di sini ada posisi kontrol ini wajib setiap bapak ibu guru. Posisi kontrol ini harus dimiliki setiap bapak ibu guru. Yang pertama adalah pengukur. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat pemantau. Yang kelima ada manajer. Ini ada 5 posisi kontrol. Baik Bapak Ibu, di sini ayo kita bersama-sama nonton video tentang posisi 5 kontrol ya, posisi kontrol ya, 5 posisi kontrol di sini. Baik, ayo kita simak bersama-sama. Di sini lagi kita lihat
kita saksikan bersama-sama. Sangat bahagia Ibu dan Bapak Guru dalam penerapan disiplin positif restitusi. Salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengetahui. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Lawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naden yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak Guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur sama kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur sama kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur sama kepala sekolah. Sana cepat, kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah,
murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren, wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya bu. Kamu kan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang hatinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biar bisa lari kencang, tetap memang kejar bu. Ya sudah sana. Lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendah gurau untuk menjaga suasana santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru aksennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Bu, Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dilaksanakan di sekolah yang manajer. Naren! pagi bu. Selamat pagi Naren. Maaf bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya bu. Baik, kalau Naren mau menyewa di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi
setelah pulang sekolah akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru hebat. Baik Bapak, Bapak Ibu, dan kita sudah menyaksikan ya, beberapa video tentang 5 posisi kontrol ya. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer ya. Sudah kita saksikan bersama. 1. Guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya. Dan kemudian manajer menyatu pada institusi yang dapat menjadikan murid menjadi sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid. Jadi kalau kita yang selanjutnya yang harus kita lakukan kita sebagai pendidik yaitu paling pas yaitu sebuah posisi sebagai manajer. Jadi anak-anak tidak terasa ketakutan di situ pada saat mereka melakukan kesalahan. Jadi mereka memiliki solusi atas masalah yang dibuat oleh diri sendiri. Selanjutnya, lima kebutuhan manusia. Ya, 5 kebutuhan manusia diantaranya di situ adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, dan ketiga penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya yang dimilikinya, dan yang keempat kebebasan, kebutuhan yang akan pilihan, dan 5 kesenangan, membutuhkan untuk merasa senang. Di sini. Ini adalah 5 kebutuhan manusia. 5 kebutuhan manusia kita secara global di sini. Yang pertama kebutuhan hidup, survival. Kebutuhan akan makanan, minuman, tempat tinggal, ya, oksigen, sandang, pangan, dan papan. Ini untuk bertahan hidup. Kasih sayang, kebutuhan akan dicintai, disayangi, dan rasa memiliki, dan juga rasa dimiliki.
jadi tidak bertepuk sebelah kanan ya Bapak Ibu. Kemudian ini yang ketiga adalah penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk menciptakan sesuatu menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilannya yang sudah dicapai, didengarkan dan memiliki rasa berharga pada dirinya. Jadi mereka merasa dihargai. Ini yang untuk penguasaan. Yang selanjutnya kebebasan. Setiap manusia memiliki kebutuhan untuk bebas. Adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan kemampuan mengendalikan arah hidup seseorang. Jadi murid itu ingin bebas juga, tapi ya dalam artian dalam pembahasannya kita selalu tetap mengontrol. Selanjutnya adalah kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Jadi ya kita hadirkan kenyamanan, kesenangan di dalam kelas. Jadi anak-anak itu merasa senang, merasa terhibur, jadi tidak terasa tertekan. Selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas. Di sini sudah masuk. Ini juga poin yang paling harus ditekankan ya. Bisa kita laksanakan semuanya di kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuk keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Dan selanjutnya keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Keyakinan sekolah, sama dengan tadi. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja? Kepada enggak. Mengapa kita memiliki peraturan tentang salah satu contohnya? Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendari kendaraan roda dua? Kenapa? Kenapa kita harus menggunakan helm? Pasti semuanya berasumsi di sini, yaitu pertimbangannya adalah untuk keselamatan. Mengapa banyak menyebutkan keselamatan? Itu bagi orang yang sudah memiliki nilai-nilai intrinsik, nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Namun bagi orang yang tidak memiliki nilai intrinsik, namun mereka itu terpengaruh dari ekstrinsik. Misalkan, kenapa kebanyakan pakai helm? Ada polisi di depan, ya kan? Itu. Jadi mereka menggunakan helm bukan untuk keselamatan, tapi karena ada polisi di depan. Ya. Selanjutnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan pada saat di sekolah ya? Kalau dulu pada saat zaman COVID ya. Mungkin jawaban yang tepat itu untuk kesehatan atau keselamatan lah. Ya. Kalau orang yang tidak memiliki unsur intrinsik, pasti mereka pengaruhnya dari luar ya, ekstrinsik. Yaitu misalkan tahun dulu tuh, kenapa kok harus pakai, kok kamu tuh pakai masker? Iya, takut ditangkap Pak Satpol PP. Biar dulu ya. Biasanya kalau ke bank, maaf Bapak Ibu, wajib pakai masker. Ya, karena kita kadang tidak pakai masker, akhirnya jengkel kita pulang ambil masker. Ya. Jadi unsur untuk menggunakan masker itu dari unsur ekstrinsik, bukan dari murni dalam diri kita. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan juga yang kita sebut adalah suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara maupun agama. Lanjutnya, pembuatan keyakinan kelas. Nah, di sini ada unsurnya itu lebih abstrak dibanding peraturan kelas. Yang kedua, sesuai dengan kondisi sekolah agar mudah diterapkan. Jadi sesuai dengan kondisi sekolah. Jadi tidak terlalu mulu-mulu. Kemudian pernyataan bersifat positif. Pernyataan yang bersifat positif misalkan kita menghilangkan dilarang
dilarang membuang sampah. Ini ada kalimat negatif di depannya, dilarang. Yang positif bagaimana? Buang sampah pada tempatnya. Nah, itu positif. Jadi kita menghindari kata-kata dilarang, tidak boleh. Kemudian berupaya pernyataan universal, melibatkan semua anggota kelas. Ini kalau di dalam kelas, kalau di keyakinan sekolah, ya bapak ibu guru, semua warga sekolah. Ini yang ikut andil dalam menciptakan pembuatan keyakinan sekolah. Selanjutnya, proses pembuatan keyakinan kelas 6 ini contoh saya kemarin saya buat di kelas 6, berdiskusi tentang peraturan kelas, curah pendapat tentang peraturan, rumusnya peraturan menjadi keyakinan. Jadi sudah peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita rumuskan lagi menjadi satu keyakinan, meninjau keyakinan yang telah disepakati bersama. Kemudian, nah ini hasil dari kita kemarin, dari kesepakatannya yaitu bisa menjaga kebersihan, ada poin-poinnya di sana, bersikap sopan, semangat belajar, berperilaku hidup. Nah, mungkin nanti kita untuk lebih jelasnya kita bisa share di lain waktu. Nah, kemudian lanjut ke segitiga restitusi di sini. Segitiga restitusi kita mulai dari bawah itu menstabilkan identitas. Nah, kita lanjut di sini itu penjabarannya menstabilkan identitas. Bagian besar dari segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian validasi yang salah. Setiap tindakan kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan. Teori Roger menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, ini sebagai institusi. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga institusi pastinya. Kalau sudah kita menggunakan teori kontrol tadi itu manajer, kita otomatis koneksinya di sini segitiga institusi. Dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pengertian itu restitusi menurut yang dosen, proses restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Restitusi bukan menebus kesalahan, melainkan sebuah tawaran dan bukan paksaan. Ini video. Baik, langsung ke restitusi yang saya buat kemarin ya di kasus ini ya. Kim datang terlambat ke sekolah sehingga dia tidak melaksanakan tiket kelas. Kim datang terlambat karena menonton televisi hingga larut malam. Berikut kasus. Kebetulan kemarin ini videografernya ini Bu Dani ya. Bu Dani ini. Iya Pak.
Menurut Kim, datang terlambat itu sebuah kesalahan. Iya Pak, dan terlambat adalah sebuah kesalahan. Kalau begitu, mari kita selesaikan masalah ini sama-sama ya. Iya Pak. Kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu terlambat? Tadi malam saya kerasukan menonton televisi sehingga saya tiba tidur Pak. Jadi kamu begadang. Apa bunda sama ayah kamu udah marah? Pak, Paling begadang sama ayah bundanya ya? tidak Pak. Bundanya sendiri. Iya Pak. Menonton televisi itu memang asik. Memang asik. Jadi bisa sering membuat kita lupa waktu. Sholat, makan dan sebagainya. Tapi kalau nonton TV malah itu merugikan mata ya. Ini pada saat kamu melihat televisi dalam keadaan lampu dimatikan itu bahaya untuk kesehatan. Masih ingat kamu tuh tentang pilihannya kelas yang kita sepakati dulu waktu semester awal kamu masuk di kelas ini. Masih Pak. Bisa itu menyebutkan Datang tepat waktu data waktu dan melakukan aktivitas. Ipin tadi sudah dan tadi itu kelas itu kan sudah baik ya. Apakah keyakinan kamu itu masih berdasarkan? Ya Pak, saya laksanakan di sekolah ini. Ini kasus kedua. Kim ketahuan sedang membuang sampah sembarangan. Temannya menegur tapi Kim tidak dihiraukan teguran tempatnya. Malah kabur. Akhirnya temannya melapor Pak Jeffrey. Kemudian dilakukan pengecekan di CCTV sekolah. Berikut penyelesaian masalah dengan institusi.
Dari sekolah dasar sudah dibiasakan membuang sampah sekarang. Jadi membuang sampah sekarang. Punya alasan membuang sampah itu. Alasannya apa membuang sampah? Saya malas Pak membuang sampah. Malas. Apakah tempat sampah di sekolah kita kurang banyak? Hanya malas saja. Itu dari rasa malas, dampaknya negatif ya. Bisa, yuk menggunakan sedikit, dibiasakan. Jadi biar tidak. Yang tadi yang kamu buang itu apa? Bungkus makanannya. Untuk bukan bungkusnya bisa. Coba kalau bungkusnya bisa, digunakan aja sama temannya. Ya, jatuh sama temannya. Ya kan, resikonya juga. Jika misalkan kamu buang sampahnya, keselokan sendiri kan, belajarnya di mana dulu kalau buang sampah sembarangan di apalagi di atau di selokan, di kenapa? Menurut kamu keyakinan sekolah apa yang keyakinannya sudah kamu keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar di bangsa tersebut? Tidak membuang sampah sembarangan. Ya, apalagi? Jika melihat sampah, diambil langsung dibuang. Ya, ingat lagi ya. Kalau bisa bukan hanya sekedar mengingat, tapi dilaksanakan. Di dunia ini tidak ada orang malas. Pasti ada. Kalau sudah jadi dari sekolah manfaatnya kurang di masa depan ya di masa depan ya lebih baik agar sekolah kita komunikasi bersih juga sehat ya kan dari asli depannya bisa ya tidak melakukan hal yang tadi ingin melakukan ya bisa ya itu terima kasih sudah jujur sama Pak Yudi sudah benar-benar mengakui kesalahannya baru sekarang ya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kim Rajendra Putra Wahyudi. Perasaan saya ketika Pak Jeffrey mempraktekkan segitiga restitusi, yaitu saya merasa sangat senang karena Pak Jeffrey memberikan kesempatan kepada murid untuk mengungkapkan alasan membuat kesalahan dan tidak merasa tertekan, kemudian mencari solusi dan membangun motivasi murid. Demikian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi yang saya kerjakan beberapa hari bersama salah satu murid yaitu Kim ya. Anak-anak itu merasa nyaman jika kita dalam penanganan terhadap mereka itu menggunakan segitiga restitusi. Berikut ada budaya positif di dalam proses menuntut dengan nilai dan peran yang akan dijalankan serta mencapai visi, maka
akan muncul pembiasaan positif di sekolah. Yang kita kenal dengan budaya positif, dalam menumbuhkan budaya positif, kita harus tahu pada kebutuhan dasar murid. Kita akan melakukan disiplin dengan 5 posisi kontrol. Kita sebagai guru, penerapan disiplin tidak luput dari keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Namun ketika anak indisipliner, kita hendaknya tidak menghukum, namun membimbing, karena untuk menyadari konsekuensi apa yang bisa mereka jalankan melalui penerapan segitiga restitusi. Tadi budaya positif itu kita sudah bahas, yaitu pertama kebutuhan dasar manusia dan motivasi perilaku, kemudian posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ini tadi yang sudah kita bahas dari depan ya. Mudah-mudahan kedepannya kita semua bisa melaksanakan menerapkan disiplin positif dan budaya positif ini di sekolah, sehingga tercipta sekolah yang aman, nyaman, rukun, dan damai, maju pastinya. Baik, mungkin ya itu dari saya, sekian dari saya. Sekali lagi apabila ada kesalahan ya, ada pertanyaan ya, Ajibot Gulina Merah, salam mohon samaranya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Siap semuanya mengikuti pelajaran untuk pagi hari ini? Siap. Tetap semangat? Pada pagi hari ini, pada kesempatan ini, Pak Guru akan membuat suatu keyakinan kelas. Tentunya kalian bertanya-tanya kan ya, apa sih? Mungkin ada yang sudah tahu apa keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu? Belum ya, belum. Keyakinan kelas ini mirip-mirip dengan peraturan. Ya, mirip-mirip dengan peraturan sekolah atau peraturan kelas. Tentunya di kelas ini memiliki peraturan, di sekolah ini memiliki peraturan. Iya tidak? Ya. Akan tetapi pada versi keyakinan ini, keyakinan kelas ini, kita membuat keyakinan ini dimulai dari siapa? Dari diri kita sendiri. Ya, dari diri siswa sendiri. Jadi keyakinan ini nanti akan membuat suatu kesepakatan di mana keyakinan tersebut ya adalah akan menjadi peraturan di kelas ini selama 1 tahun ke depan. Ya, jadi 1 tahun ke depan kalian menggunakan keyakinan ini. Ya, apa sih contohnya keyakinan di di kelas? Misalkan, ya kan? Terhadap teman sesama teman, misalkan ya, sama teman saling apa? Saling menghargai, ya kan? Yang keras ya, saling menghargai Pak, saling menghargai. Misalkan dalam hal kedisiplinan apa? Yang tidak datang telat. Pada kesempatan ini di keyakinan kelas ya, tidak boleh ada kata-kata misalkan
contek. Misalkan itu ya. Itu masuk contek ke kejujuran. Tidak boleh telat masuk ke dalam kelas atau tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, pada kesempatan ini kita menghilangkan kata-kata yang negatif. Ya, kata-kata kita yang negatifnya apa? Tidak, apalagi dilarang, itu negatif. Kita ubah dengan yang lebih positif. Positifnya bagaimana? Kita buang tidaknya. Misalkan membuang sampah pada tempatnya. Ya, berkata yang jujur, misalkan itu. Nanti terserah kalian. Kesepakatan itu harapannya dengan kata-kata yang baik, kata-kata yang positif. Nanti klarifikasi. Terus ini ya. Nanti kalian utarakan semua di sini. Saya kasih satu persatu. Ya. Setelah kalian tulis, kemudian kalian taruh di lembar keyakinan di kelas ini. Ya, nanti kemudian kita kelompokkan di sini agar kita demi tercapainya suatu keyakinan ke kelas. Baik, Pak Jeffrey atau Pak Guru, saya tahu ya, bagikan ya. Yuk, baik, silakan. Satu persatu, satu dulu, silakan di situ. Silakan. Lanjut. Yuk, lanjut. Lanjut. Apanya? Tulis lagi di belakangnya. Nggak ada apa. Lanjut. Ayo, sama tadi. Lanjut. Lanjut. Ya. Sudah? Apa lagi belum? Ada lagi yang putra? Lanjut. Yo, Revan. Agak keras ya. Lanjut. Kalau di bawah ini ya, ya. Yuk, silakan. Lanjut. Lanjut, ayo.
sini karena tidak ditulis nama-namanya ya, jadi misteri. Jadi tidak tahu ini siapa yang membuat pernyataan ini ya. Yang penting saya yakin keyakinan kelas kalian ini memang benar-benar semuanya positif. Oke, kita bahas yang pertama, saling menghormati. Nah, saling menghormati. Ya kan kita kelompokkan ya. Kita saling menghormati. Di sini saling menghormati maksudnya bagaimana? Saling menghormati satu yang berbeda agama, ya kan? Jadi menghargai teman-teman. Di sini ada yang Jani ada lain agama ya? Jani pesan ya? Ya. Dan kemudian meningkatkan disiplin. Meningkatkan disiplin. Disiplin apa ini? Mengerjakan tugas. Apalagi? Di sini mungkin ada kita di sini ada beberapa Pak Jibri bukan saja biar enak. Di sini ada saling menghormati, menghargai, menghormati. Jangan pantang menyerah. Berarti ini masuk di bertanggung jawab. Bersikap sopan, menjaga kebersihan. Melaksanakan piket ini masuk di apa ya? Disiplin ya? Ya. Oke. Melaksanakan piket kelas, oke. Ada 2 orang melaksanakan piket kelas. Kita gabung saja ya. Kita gabung saja ya. Ya. Oke. Kemudian tidak ramai saat guru menjelaskan. Ini maksudnya apa ini? Menghargai ya? Menghormati ya? Oke. Kemudian melaksanakan piket kelas. Sama ya? Ada tiga orang yang melaksanakan sama. Jujur mengerjakan tugas. Jujur. Berperilaku jujur ya. Masuk di kategori berperilaku jujur. Berkata jujur. Masuk juga di sini sama ya. Kemudian menghindari permusuhan. Maksudnya apa ini ya? Maksudnya apa ini? Saling menghormati, pintar. Saling menghormati. Belajar disiplin mengerjakan piket kelas. Ya, berarti masuk di disiplin ya? Sama. Sudah ada 4 orang anak. Membuang sampah pada tempatnya. Nah, membuang sampah pada tempatnya harus kita setujui bersama-sama. Ya, jadi di sini karena kesepakatan itu terjadi antara Pak Jeffrey selaku guru dan juga kalian selaku murid. Jadi di sini kita melakukan kesepakatan dengan penandatanganan persetujuan. Ya, kita setuju toh bersama-sama? Setuju ya. Oke, kalau setuju, yang pertama adalah Pak Jeffrey dulu ya. Silakan selanjutnya yang dari sana. Lanisa, ayo. Silakan yang pertama. Tulis nama.
Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mungkin tahu nggak kenapa kok Pak Guru manggil Kim ke sini? Iya Pak, karena saya terlambat tadi pagi. Jadi Kim telah terlambat datang ke sekolah. Menurut Kim, datang terlambat itu sebuah kesalahan atau tidak? Iya Pak, datang terlambat adalah sebuah kesalahan. Oke. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kalau begitu, mari kita selesaikan masalah ini bersama-sama ya. Iya Pak. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu terlambat. Tadi malam saya keasikan menonton televisi sehingga saya lupa tidur Pak. Jadi kamu tuh begadang tadi malam. Iya Pak. Apa bunda sama ayah kamu udah marah? Tidak Pak. Paling begadang sama ayah bundanya ya? Tidak Pak. Begadang sendiri. Iya Pak. Menonton televisi itu memang asik, gitu. Memang asik. Jadi bisa sering membuat kita lupa waktu, lupa sholat, lupa makan dan sebagainya. Tapi kalau menonton TV sampai larut malam itu merugikan loh, merugikan kesehatan, ya, terutama mata, ya. Apalagi pada saat kamu melihat televisi dalam keadaan lampu dimatikan, itu bahaya untuk kesehatan mata. Masih ingat kamu tuh tentang keyakinan kelas yang kita sepakati dulu waktu semester awal kamu masuk di kelas itu? Masih Pak. Masih ingat ya, masih ingat. Alhamdulillah masih ingat. Bisa Kim itu menyebutkan Datang tepat waktu datang tepat waktu dan melakukan piket kelas. dan melakukan tiket kelas ya. Berarti Kim tadi sudah tidak datang tepat waktu dan tadi tidak tiket kelas. Iya Pak. Itu apalagi itu kan tidak baik ya. Ya, oke. Apakah keyakinan kelas itu harus dilaksanakan? Iya Pak, harus dilaksanakan dengan sepenuh hati. Kalau begitu, kalau keyakinan kelas itu harus dilaksanakan dan harus dilaksanakan sepenuh hati, kiranya Kim bisa melaksanakan ya untuk kedepannya ya, tidak melakukan lagi ya. Untuk kedepannya kita tolong Pak Guru kedepannya Kim itu lebih kalau bisa nyetel alarm lagi ya, jadi enak, ada yang kontrol lah gitu. Setel alarm, punya HP kan? Punya HP ya. Jadi di setel alarmnya, usahakan sholat subuh kan? Iya. Tadi lupa ada sholat subuh. Iya Pak. Nah, itu apalagi tidak sholat subuh, ya kan? Iya. Jadi usahakan setel alarm malam-malamnya, jadi enak banget. Pagi sudah bangun bisa sholat subuh, bisa siap-siap dan sebagainya ya. Iya Pak. Oke, kalau begitu permasalahan ini cukup sekali saja, jangan diulangi lagi ya. Jadi dia tidak sebagai contoh yang tidak baik untuk teman-temannya ya. Iya Pak. Kalau itu kamu boleh main lagi dengan teman-temannya. Iya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa ini ya? Saya yang melapor tadi Kim buat barang. Ada buktinya? Ada Pak. Ada buktinya? Sudah dibuang dari sana. Oh, enggak, kalau begitu Pak Jeffrey biar lebih paham lagi, biar saya lihat di CCTV sekolah. Ya, terima kasih atas infonya ya. Kalau bisa kalau kamu ketemu Kim lagi, dipanggil Pak Jeffrey di kelas ya. Terima kasih ya. Salam. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Pak Jeffrey barusan manggil saya, Pak. Iya, waalaikumsalam. Ini ya, tadi itu ada laporan dari teman. Katanya kamu tuh buang sampah sembarangan. Dan Pak Jeffrey tidak pas langsung percaya sama teman kamu. Pak Jeffrey tadi lihat di CCTV sekolah, ternyata benar. Kamu tuh buang sampah sembarangan, ya kan? Jadi alasan Pak Jeffrey tuh ingin menanyakan itu pada kamu. Kenapa kamu buang sampah sembarangan? Gitu. Menurut Kim itu membuang sampah sembarangan itu kesalahan atau bukan? Iya, Pak, kesalahan itu, Pak. Pak guru juga dulu waktu SD ya sama sih, namanya anak-anak memang. Tapi kalau bisa dibiasakan dari ini, dari sekolah dasar sudah membiasakan buang sampah sembarangan. Jangan membuang sampah sembarangan, maksudnya bukan buang sampah sembarangan, buang sampah pada tempatnya, iya kan? Pak Jivi juga mau tahu, apa kamu punya alasan membuang sampah itu? Iya, Pak. Alasannya apa kamu buang sampah sembarangan? Saya malas, Pak, membuang sampah pada tempatnya, Pak. Oh, malas. Iya, Pak. Apakah tempat sampah di sekolah kita kurang banyak? Tidak, Pak. Hanya malas saja. Iya, Pak. Untuk itu dari rasa malas dampaknya negatif ya. Iya, Pak. Dari rasa malas. Ya, kalau bisa, ayo mumpung masih rutin dibiasakan. Jadi biar tidak. Yang tadi yang kamu buang itu apa? Bungkus makanan. Bungkus makanan ya. Untung bukan bungkusnya pisang. Iya. Coba kalau bungkusnya pisang dikena injak sama temannya, ya jatuh kan temannya, ya kan resikonya juga macam-macam. Apalagi kalau misalkan kamu buang sampahnya ke selokan, tahu sendiri kan pelajarannya di mana dulu kalau buang sampah sembarangan apalagi di parit atau di selokan mengakibatkan apa? Mengakibatkan banjir, Pak. Sudah tahu. Menurut kamu keyakinan sekolah apa yang berdampak pada yang keyakinan yang sudah keyakinan sekolah apa yang sudah kamu langgar di membuang sampah sembarangan? Tidak membuang sampah sembarangan, Pak. Ya, keyakinannya tidak membuang sampah sembarangan, apalagi Jika melihat sampah, diambil langsung dibuang, Pak. kamu sudah tahu. Ya, diingat lagi ya. Kalau bisa, karena kamu sudah mengingat, bukan hanya sekedar mengingat, tapi dilaksanakan. Ya, Iya, Pak. di dunia ini tidak ada orang bodoh, tidak. Kalau orang malas, pasti ada. Iya, Pak. Karena kalau sudah malas itu yang menimbulkan bodoh. Ya. Iya. Baik, jadi dari sekarang dibiasakan jangan menjadi anak seseorang yang malas. Ya, itu manfaatnya untuk kamu di masa depan. Ya, jadi buang sampah ada. Itu akan lebih baik agar sekolah kita biar sekolah kita biar bersih, biar sehat, ya kan, terhindar dari segala jenis penyakit, ya kan. Sekolah kita jadi asri. Ya. Kedepannya bisa ya tidak melakukan hal yang tadi Kim lakukan ya? Iya, Pak. Bisa ya? Iya. Oke, kalau itu terima kasih Kim sudah jujur sama Pak Jeffrey, sudah benar-benar mengakui kesalahannya kalau buang sampah sembarangan ya. Iya, Pak. Oke, kalau begitu jangan ulang lagi. Ya udah, kamu bisa bermain lagi dengan kawan-kawan. Iya, Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kim Rajendra Putra Wahyudi. Perasaan saya ketika Pak Jeffrey mempraktekkan segitiga restitusi, yaitu saya merasa sangat senang
karena Pak Jeffrey memberikan kesempatan kepada murid untuk mengungkapkan alasan membuat kesalahan dan tidak merasa tertekan, kemudian mencari solusi dan membangun motivasi murid. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.